Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika pada episode ke-6 atau video ke-6. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak translasi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada gerak translasi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah benda memiliki percepatan A sama dengan 2I ditambah 3J dalam meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda V sama dengan 4I ditambah 3J, tentukan vektor kecepatan pada saat T sama dengan 2 sekon. Ini adalah bentuk kecepatan awal, maka kita harus ingat kembali pada gerak lurus berubah beraturan bahwa V sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. A dikalikan dengan T. Karena ini merupakan fungsi atau vektor, ini juga merupakan vektor, penyelesaiannya juga dengan vektornya. Kita lihat pada contoh soalnya, ya, sudah lengkap sama dengan contoh soal. Juga pada V0-nya juga sama, maka V sama dengan berapa? Pada waktu T sama dengan 2 sekon. Kita ambil persamaan gerak lurus berubah beraturan bahwa V sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. Karena ini merupakan vektor, maka harus diambil menjadi kecepatan, artinya diintegral, ya. Diintegral maka menjadi V kembali, ya. Kalau diturunkan V diturunkan terhadap A, maka dibalik menjadi integral, maka V sama dengan V0 ditambah integral A dt, ya. Sehingga dimasukkan V0-nya 4I ditambah 3J ditambah integral dari 2I ditambah dengan 3J dikalikan dengan dt. Integral pangkatnya bertambah 1. Maka ini T pangkat 0 ditambah 1, maka menjadi T pangkat 1, maka 1 per 1 kali 2. Maka 2T pangkat 1. Ini juga sama menjadi 3T pangkat 1 atau 3T. Maka dengan demikian persamaannya menjadi 4I ditambah dengan 3J ditambah dengan 2TI ditambah dengan 3TJ, ya. Maka dengan demikian kita satukan dalam vektor satuan yang sama, ya. Maka dimasukkan harganya, ini adalah 2 sekon, maka 2 kali 2 4, 3 kali 2 adalah 6. Kemudian ditambahkan 8I, ya, ditambah dengan 9, ya. Maka 8I ditambah dengan 9C, ini adalah vektor kecepatan pada 2 sekon. Berapakah? Yang ditanyakan berapakah vektor kecepatan pada 2 sekon? Menjadi 8I ditambah dengan 9C, ya. Kecuali nanti kalau ditanyakan pada besarnya, maka karena yang ditanyakan adalah vektor kecepatan, maka V2 sama dengan 8I ditambah 9C. Itulah pada soal nomor 1. Pada soal nomor 2, sebuah benda masanya 2 kg bergerak dengan kecepatan, ya, V sama dengan 2T kuadrat meter per sekon, di mana T dalam sekon. Hitunglah besar gaya pada saat T sama dengan 1 sekon. Kita lihat yang diambil pada soal bahwa V sama dengan 2T kuadrat meter per sekon, masanya 2 kg. Yang diketahui kecepatan maka harus diturunkan, ya. Kalau ini diintegral,
ini diturunkan. Maka diturunkan adalah percepatan merupakan fungsi turunan pertama dari kecepatan, sehingga F sama dengan berapa? Pada waktu T sama dengan 1 sekon. Maka dengan demikian A sama dengan dV per dt, turunan pertama dari kecepatan. Maka rumus gaya adalah F sama dengan M kali A, A-nya sudah ada dV per dt, maka M dikalikan dV per dt, digabungkan langsung ya. Maka dengan demikian kita masukkan ya, masanya 2 kg, 2 D per dt dikalikan dengan 2T dikuadratkan. 2 dikalikan 2, 4, T pangkatnya 1. Maka dengan demikian ketemunya adalah 8T dalam satuan Newton. Ini adalah persamaan vektor gaya pada sembarang waktu ya, atau disebut sebagai persamaan gayanya. Pada waktu 1 sekon dikalikan, dimasukkan T-nya sama dengan 1, maka ketemunya 8 Newton. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3, sebuah vektor F dinyatakan pada gambar seperti di bawah. Jika dinyatakan dalam vektor satuan, maka vektor gaya adalah, nah kita lihat, ini adalah bentuk grafik dari Y ya, terhadap X, kemudian ada vektor F ya, yang mulai dari koordinat 1 dengan 2, kemudian koordinat kedua ya 4 dengan 4. Maka dengan demikian ya, seperti biasanya posisi merupakan perpindahannya merupakan dari awal sampai akhir. Maka dengan demikian diperhatikan dalam gambar, maka ya unsur X-nya adalah 4 dikurangi 1. Ini adalah unsur X pada vektor I, searah vektor I. Kemudian 4 dikurangi 2 adalah vektor Y pada bagian vektor satuan J. Maka dengan demikian 3I ditambah dengan 2J dalam satuan Newton. Ya, kita disuruh mengambil vektor satuan yang terjadi pada vektor gaya, atau berapakah vektor gayanya. Maka ketemunya 3I ditambah dengan 2J. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan. Jawabannya adalah yang B. Nomor 4. Sebuah partikel berpindah dari titik P 2,4 ya, ke titik Q 10 dengan 8. Tentukan vektor perpindahan dalam vektor satuan ya. Besar perpindahan, kemudian yang C harga tangan sudut antara arah sumbu X terhadap sumbu X positif ya boleh. Maka dengan demikian kita lihat P sama dengan koordinat 24, maka vektor satuannya adalah 2I ditambah 4J. Ikuti yang depan X, yang belakang adalah Y. Pada vektor Q menjadi 10I ditambah dengan 8J. Ya, maka dengan demikian PQ-nya berapa? Perpindahannya. Maka besar PQ-nya berapa? Kemudian arahnya bagaimana? Kan itu. Maka dengan demikian pada vektor perpindahannya PQ ya, maka PQ sama dengan Q dikurangi dengan P, maka dengan demikian 10I ditambah 8J dikurangi 2I ditambah dengan 4J. 10I dikurangi 2I, maka ketemunya adalah 8 ya. Maka dengan demikian 8I ya, 8J dikurangi 4J, maka 4 ya. Maka vektor perpindahannya 8I ditambah dengan 4J. Diambil satuan yang sama, vektor satuan yang sama, maka ketemunya 8I ditambah dengan 4J. Kemudian besar PQ. Nah, maka akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ini adalah X, ini adalah Y. Maka dengan demikian 8 kuadrat
ditambah dengan 4 kuadrat. 64 ditambah 16, maka 80 besarnya. Ya, dalam satuan. Ya, jadi tinggal dikuadratkan pada unsur X dan unsur Y. Jadi ketemunya adalah 4 akar 5 dalam satuan Newton. 16 kali 5 kan itu. Ya, maka menjadi 4 akar 5 satuan. Kemudian arahnya, maka arahnya adalah tangen theta Y dibagi dengan X. Y-nya adalah 4 ini, X-nya adalah 8, maka ketemunya setengah. Maka tangen theta adalah sudut dari setengah adalah nanti dicari menggunakan logaritma pada tabel logaritma atau pada tabel sudut kita akan menemukan harga tetanya. Maka tangen tetanya kita menemukan harganya adalah setengahnya. Itulah pada soal nomor 4. Kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah benda jatuh bebas dengan persamaan kecepatan V sama dengan 10 T meter per sekon. Apabila benda membutuhkan waktu sampai di tanah 4 sekon, itulah tinggi mula-mula bendanya. Maka dengan demikian kita bahas bahwa V-nya sama dengan 10 T meter per sekon, berapakah hanya pada waktu 4 sekon. Maka dengan demikian kita ambil bahwa H merupakan integral dari V dt. Kalau diturunkan V dari fungsi posisinya. Posisinya adalah H, maka H-nya adalah integral dari V dt. Maka dengan demikian integral dikalikan dengan 10 T dt. Integral adalah pangkatnya dinaikkan, ya. Maka ini pangkat 1 ditambah 1 2, maka kebalikannya adalah setengah dikalikan 10, 5T kuadrat. Nah, itu 5T kuadrat. Jadi tingginya adalah 5T kuadrat. Persamaan tingginya, ya. Maka dengan demikian pada waktu T sama dengan 4 sekon, maka dikalikan 4 dikuadratkan. 4 kuadrat adalah 16 kali 5, 80 meter. Jadi tinggi sampai benda sampai ke tanah mencapai tinggi 80 meter. Jadi tidak usah bingung, ya, bahwa R adalah integral dari V dt, atau R sama dengan dt dr per dt, ya. Maka ini merupakan bentuk dari integral yang asalnya juga dari turunan fungsinya. Maka dengan demikian kita lanjutkan pada soal nomor 6. Ya. Persamaan posisi pada materi dinyatakan R sama dengan T pangkat 3 dikurangi 2T kuadrat dikalikan vektor I. Ditambah dengan 2T kuadrat dikalikan dengan vektor J dalam satuan SI yaitu meter dan sekon pada satuan R dan T. Hitunglah besar percepatan materi tepat pada 2 sekon dari hasil pengamatannya. Maka ini adalah fungsi posisinya, sudah betul sesuai dengan yang diketahui dalam soal, berapakah A-nya pada waktu T sama dengan 2 sekon. Kita mulai, maka dari R ke V diturunkan, V ke A juga diturunkan. Maka kita mulai bahwa A sama dengan D kuadrat R dibagi dengan dt kuadrat, sehingga persamaannya menjadi D kuadrat per dt kuadrat. Ini diturunkan dulu, maka ini diturunkan 3 T pangkat 2, maka ini dikurangi 1, diturunkan 3-nya T pangkat 2, kemudian ini 4 T pangkat 1. Nah, itu. Ini adalah 6 T pangkat 1, maka dengan demikian menjadi 3 T kuadrat dikurangi 4 T dikalikan vektor I, ini menjadi 6 T pangkat 1 atau 6 T dikalikan dengan J. Ini namanya vektor kecepatan. Ini vektor posisi. Vektor kecepatan diturunkan menjadi A, diturunkan kembali 6T, T pangkat 1,
4T, T pangkat 0. Kemudian 6T, T pangkat 0. Maka dengan demikian 6T dikurangi 4 dikalikan dengan vektor I ditambah dengan 6C. Ini disebut sebagai vektor kepercepatannya. Ya. Maka vektor percepatan atau vektor sembarang waktu pada waktu 2 sekon, maka A2 sama dengan 6 kali 2. 12 dikurangi 4, 8. Maka dengan demikian 8I ditambah dengan 6C. Ini adalah vektor percepatan pada waktu 2 sekon. Berapakah besarnya? Maka AX kuadrat ditambah dengan AY dikuadratkan, sehingga 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat adalah 10 meter per sekon. Ini 64, ya, ini 36. Maka sama saja sesuai dengan dalil Pitagorasnya adalah 6 ditambah 8 ketemunya 10. Ya. Itulah soal-soal dari 1 sampai 6. Semoga kita bisa memahami dengan baik, ya, sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada gerak translasi. Selalu semangat belajar. Semoga kita mudah mengerjakan soal-soal fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.